Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang bilangan bulat. Kita akan belajar tentang perkalian, pemangkatan, dan pembagian. Terus, apa sih operasi hitung yang ada pada perkalian, pemangkatan, dan pembagian? Yuk, langsung aja yuk kita belajar ya. Kita mulai dari perkalian. Kita ingat dulu bagaimana kita melakukan perkalian. 7 kali 5, wah ini gampang ya. Ini pasti hasilnya ada 35. Kakak yakin teman-teman sudah hafal nih, karena sudah SMP ya. Bagaimana dengan 5 dikali min 9. Nah, kalau nggak ada apa-apa, maka ini kita anggap dia adalah positif. Nah, dalam perkalian, pembagian, dan pemangkatan yang kakak ingin ajarkan adalah kita selalu selesaikan tandanya terlebih dahulu. Kenapa tanda? Karena biasanya kalau SMP nih banyak salah di tanda, salah plus minus doang. Sayang loh, perkalian kalian bisa, cuma tandanya salah. Jadi kita selesaikan dulu tandanya. Plus dikali min, hasilnya adalah minus. Ya, baru kita 5 kali 9, 45. Ya, jadi mikirnya seperti itu. Min dikali plus. Nah, hasilnya min. 6 kali 3, 18. Supaya nggak salah ya. Min kali min. Plus. Boleh tulis, boleh nggak? 3 kali 5, 15. Oke, jadi nggak salah. Oke, jadi selalu ingat kerjain dulu tandanya. Jadi kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, maka kita akan mikir tandanya dulu nih. Berarti ini minus dikali plus dikali minus. Berarti ini minus dikali plus dikali minus. Berapa nih ya? Ini kali ini min, min kali min plus. Oh, ini plus. Oke. Nah, habis itu nggak usah pikirin tandanya lagi. Kita pikirin angkanya. 10 kali 12, 120. 120 kali 5, 600. Oh, berarti plus 600. Oke ya. Jadi nggak salah nih kita tandanya. Nggak lupa. Oke, gampang ya. Nah, gimana dengan pemangkatan? Yuk, kita coba ya. Nah, pemangkatan akan berpengaruh di plus minus juga nih. Agak unik juga nih ya. Kalau 9 pangkat 2, gampang. 81 gitu ya. Gampang. Tapi gimana kalau begini? Nah, apa bedanya sama ini? Nah, jadi kalau pangkat itu yang harus kita lihat, apakah ada tanda kurung atau tidak. Ya, kita lihat nih ya. Misalkan nih 2. Juga sama nih 3 pangkat 2. Tapi yang di nomor 2 ada kurung. Artinya pangkatnya buat 3, pangkatnya buat minus. Nah, apa sih artinya pangkat? Pangkat itu ini ada sebenarnya 9 kali 9 ya. Berarti ini artinya adalah min 3 dikali min 3. Oke. Cepatnya gimana? Cepatnya ingat kalau min dipangkatin 2, pangkatin 4, pangkatin 6, pangkat yang genap hasilnya pasti plus. Oke ya. Kalau min dipangkatin 3, dipangkatin berapa lagi? 5, dipangkatin 7, gitu ya, hasilnya pasti minus. Oh, ini adalah minus. Kalau kalian lupa boleh dijabarkan jadi min kali min. Tapi nanti ke depannya harus makin cepat, gitu ya. Berarti kalau kita pakai cara agak cepat, nah berarti min dipangkatin 2 itu plus, ya, plus 3 pangkatin 2, 9. Ternyata hasilnya berbeda kalau tidak ada pangkat. Ini min, ini yang pangkatnya berarti cuma hanya untuk 3-nya aja. Minnya tidak kena pangkat 2, artinya ini jawabannya min 9. Tetap nih, karena dia nggak kena pangkat, dia tetap min. Tinggal 3 pangkat 2, 9. Nah, bagaimana kalau pangkatnya 3? Nah, ini tadi kakak bilang ya, min dipangkatin 3, artinya adalah minus. 4 pangkat 3, itu adalah 64. Ya, jadi kita selesaikan dulu tandanya. Gimana dengan ini, gitu ya? Yuk, kita coba ya. Min dipangkatin 2, ini hasilnya adalah plus 9, gitu ya, plus 9. Ditambah min, tapi ini nggak kena pangkat ya, walaupun ada kurung, tapi pangkatnya di dalam kurung. Pangkat ini, lihat depannya siapa? Depannya 3. Nggak ada kurung nih, berarti minusnya kita tulis lagi. Minus 3 pangkat 2, 9. Ya, dikurang. Nah, ini ada kurung nih. Ini kena ke sini, ini kena ke sini. Berarti ini plus 5 pangkat 2, berarti 25. Nah, kenapa kakak pakein kurung lagi? Karena masih ada si minus ini nih. Agak sedikit problem dia. Agak sedikit mengacaukan nanti. Ini 9. Ini jadi minus 9. Gitu ya. Di berapa nih? Berarti minus 25. Oke. 9 kurang 9, 0. Dikurang 25. Min 25. Nah, itu kakak pakai sifat. Apa tuh? Kakak kerjain minus ini kurang minus ini dulu ya. Kakak kerjain 9 kurang 9, 0. Gitu ya. Gampang. Nah, gimana kalau begini ya? Berarti kita mulai dari pangkat paling dalam. Pangkat paling dalam. Kurung paling dalam nih. Kita mulai dari ini dulu nih. Berarti ini kita tulis lagi minus
2-nya buat 3, 2-nya buat 1. Buat minus, berarti ini plus 9. Ya. Nah, ini pangkat 3. Dipangkatin 4 lagi. Oke. 3 ini buat siapa? 3 ini hanya buat ini ya, bukan buat si minusnya ya. Nah, berarti ini jadi minus tetap. 9 pangkat 3 berapa tuh? 81 kali 3, 729 ya. Nah, kalau kita kasih kurung lagi juga boleh, supaya nggak salah. 4. Nah, ini jadinya minusnya masuk ya. Oh, ini minus 729 pangkat 4. Susah banget nih ngitungnya. Oke. Berarti ini jadi plus ya. Oke, karena minus dipangkatin 4. Nah, kakak pengen kasih tahu begini. Kalau di bilangan, kita tidak harus menghitung nih. Tapi tergantung guru kamu ya. Kalau kakak sih nggak akan kakak hitung. Kakak akan tulis seperti ini. Oh, ini tadi 9. Kita coba pakai warna. Nah, ini tadi adalah 3 ya. 3 pangkat 2. Jadi ini kakak akan tulis begini. Minus 3 pangkat 2. Ya. Terus dipangkatin lagi 3. Tuh. Ini pangkat 4. Nah, oke. 3 pangkat 2 dipangkatin 3. Nah, ini kita akan belajar lagi yang baru nih. Nah, ini kakak tulis kemana ya? Tulis ke sini deh, bawah sini. Nah, sini deh. Jadi kalau kita punya pangkat dipangkatin lagi, terus dikali, gitu ya, dikaliin ya. Jadi kalau kakak punya 3 pangkat 2 dipangkatin 3 lagi, ya ini adalah 3 pangkat 2 kali 3. Nah, oke ya. Maka di sini kakak punya minus 3 pangkat 6, ya. Pangkat 4. Minusnya masuk, boleh, tapi nggak kena kasih 6 ya. Berarti ini minus 3 pangkat 6 pangkatin 4. Oke. Artinya ini adalah 4 minus dipangkatin 4 positif. 3 pangkat 6 pangkat 4. Pangkatnya dikali. Berarti ini pangkat 24. Nah, oke. Gampang ya. Jadi itu kalau pemangkatan. Nah, sekarang kita lihat pembagian. Nah, pembagian mirip lah dengan perkalian lah ya. Cuma kita beresin tandanya dulu. 156 dibagi 13. Plus dibagi min. Berarti ini adalah hasilnya minus. Jadi kebalikannya. Ini harus diingat terus nih. Jangan sampai salah nih. Plus dikali plus hasilnya minus. Ya. Plus dibagi min, hasilnya adalah minus. Ini hasil plus, gitu ya. Min dibagi min, hasilnya plus. Ya. Jadi kalau yang sama, hasilnya positif. Kalau yang beda, negatif. Kalau kita ada perbedaan, kadang-kadang menjadi gesekan dan jadi negatif, gitu ya. Kalau ada persamaan, pasti jadi positif, gitu ya. Plus tambah plus, plus kali plus, min kali min, ya itu pasti positif. Oke ya. Plus dibagi min, 156 bagi 13, tinggal kita hitung berapa ya 156 bagi 13. Ini kayaknya mau nggak mau pasti pakai itu deh. 156 dibagi 13 mesti pakai apa nih? Susun ke bawah. Oh ini 1, 13, nih 26, 12. Oke ya. Oke, ini adalah minus. Tinggal kita hitung berapa nih? 285 dibagi 19 ya. 1, 19 berarti ini 95. 15 ya. Aduh susah banget. Min dulu berarti ini plus ya. 3465 dibagi 231. Oke ya, berapa nih? 1 231. Nah, kalau dikurangin berarti ini 1155, benar gak? Ya. Oke, ini berarti adalah 5 nih kalau tidak salah. Benar gak nih? 5. Ya betul, 5. Berarti ini 15. Oke. Nah, apakah selalu harus menghitung seperti ini? Enggak. Nah, kakak cara ajarkan trik menghitung. Nih, trik menghitung. Udah tadi kakak ngajarin trik menghitung juga ya. Jadi ini video-video awal-awal kalian masuk SMP ini sangat berguna sampai nanti kalian lulus SMP sampai SMA gitu ya. Jangan tabrak perhitungan dengan langsung pakai tabel susun ke bawah. Ya, jadi kalau kalian ketemu perhitungan, jangan, udah susun ke bawah deh, jangan gitu ya. Misalkan kakak punya gini, 156 dibagi sama 12. 156 bagi 12, ya oke. 156 bagi 12. Gimana caranya? Jangan dibagi 12 langsung, ngitungnya susah. Ini masih gampang, tapi kalau udah panjang, 4 digit bagi 3 digit, 5 digit bagi 3 digit, 4 digit, susah ya. Caranya gimana? Caranya begini, kita hitung sebagai pecahan boleh, jadi 156 dibagi 12.
Kemudian kita bagi atasnya dengan bilangan yang sama dengan yang bawahnya. Kita bagi juga gitu. Misalnya kakak mau bagi dengan angka berapa ya? 2. Misalnya kita bagi dengan angka 2. 156 bagi 2 berapa ya? Gampang kan 156 bagi 2 tuh lebih gampang membaginya dibanding 156 bagi 12. Tapi tentunya kalian mesti hafal nih. Mesti bisa menghitung agak lebih cepat. 156 dibagi 2 ini 78. Gitu ya. Dapat dari mana? Nah, coba dihitung susun ya. Nanti selanjutnya kalian mesti makin lama makin cepat ngitungnya gitu ya. 12 dibagi 2 berarti ini adalah 6. Nah, makin sederhana kan? Kita coba bagi 3. Bagi 3 ini 2. Ini bagi 3 berapa ya? Bagi 3 berarti 16. Benar ya? 16 gitu. Oke, berarti nanti jawabannya adalah 8. Gitu. Ada salah. 16 bukan 16 nih. Dibagi berapa? Dibagi 3 ya 26. Sayang 26. 26 dibagi 2 berarti hasilnya nanti adalah 13. Gitu ya. Nah, jadi triknya adalah ketika kalian bertemu dengan angka besar di bagi angka besar, jangan pakai susun ke bawah. Kita sederhanain dulu angkanya. Bisa bagi 10, nolnya coret, bisa bagi 5 sampai sesederhana mungkin yang kamu bisa, baru susun ke bawah. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi hitung. Nah, sama nih, kita akan tahu bisa nggak sih komutatif, bisa nggak sih asosiatif, gitu ya. Komutatif contoh misalkan kakak punya berapa ya? 2 kali 3 sama nggak ya sama 3 kali 2? Sama ya, 6. 6. Kalau 12 dibagi berapa? Dibagi 4 sama nggak nih dengan 4 dibagi 12? Salah, beda ya. Ini 3, ini 1/3. Oke, jadi komutatif ini hanya berlaku untuk perkalian. Ya, perkalian boleh. Nah, sekarang gimana dengan asosiatif? Asosiatif, misalkan kakak punya begini. 6 dikali 2 dikali 3. Sama nggak nih? Sama 3 dikali 6 dikali 2. Ini hasilnya 12 dikalikan dengan 3, 36. Oke ya. Sekarang gimana kalau ini 3, kakak hitung. Ini asosiatif ya, salah. Ini kakak salah nih, sebentar ya. Ini 6, nah kita hapus aja ya. Nah, sifat berikutnya adalah asosiatif. Nah, misalkan kakak punya begini, kita punya berapa? 6 kali 2 kali 3 sama nih 6 kali 2 kali 3. Bisa nggak ya kalau kakak hitung 6 kali 2 dulu? Bisa nih, 12 kali 3. Kalau kakak hitung 2 kali 3 dulu, 6 dikali 6. Ini sama nih kak, 36. Berarti perkalian oke ya, bisa asosiatif. Gimana kalau pembagian? Pembagian misalkan berapa? 144 dibagi 6 dibagi 2. Oke ya. Atau misalnya sama nih, 144 dibagi 6 dibagi 2. Gimana kalau kakak hitung ini dulu nih? Boleh nggak ya? 144 bagi 6 berapa ya? 144 dibagi 6. Nah, ini kalau kita coret bagi 2 bisa 72, 3. Ini 24. 24 dibagi 2. Sama nggak ya? Sama 144 dibagi, kakak bagi dulu deh, 6 bagi 2, 3. Gitu ya. Ini ternyata 12. Ini jauh banget nih. Ternyata berapa nih? 144 bagi 3. Nah, ini kalau yang kakak bilang nih, ini sudah tidak bisa disederhanain lagi. Berarti ini 4, 12, 24, 6, 46. Ternyata hasilnya beda. Berarti kembali asosiatif ini hanya bisa untuk perkalian. Gitu ya, pembagian nggak bisa asosiatif. Tapi kalau misalkan agak campuran, kadang-kadang bisa. Contoh, misalnya kakak punya berapa ya? 15 dikali 3 dibagi 5. Misalnya gitu. Kalau kakak hitung ini dulu, berarti ini 45 ya. Dibagi 5, hasilnya adalah 9. Gimana dengan 15 dikali 3 dibagi 5? Tapi kakak hitung ini dulu. Boleh nih, 15 dikali, hasil sama sih sebenarnya 3/5. Nah, ini sama aja kan, 5 hasilnya. Ini 3 hasilnya 9. Oke ya, sebenarnya lebih mengubah bentuk 3/5 nya ini ya.
3/5 diubah jadi 3/5. Kira-kira bisanya karena itu, tapi sebetulnya nggak bisa nih asosiatif kalau dikelompokkan di pembagian. Oke, kita coba contoh soalnya. Nah, identitas nggak usah kakak jelasin lagi. Kita contoh soalnya. Nah, jadi sama nih prinsipnya adalah bagaimana sih cara kita mengalihkan supaya kita nggak ribet ngalihinnya, nggak pusing, ya. Nah, sama nih. Berarti ingat yang pertama kali kita beresin apa? Tanda, ya. Jadi ini plus dikali min dikali plus dikali min. Oh, ini hasilnya plus, Kak. Oke, good. Ya. Jadi kita nggak usah urusin tanda lagi nih. Sekarang tinggal gimana nih? Apakah 125 dikaliin dengan 21 dulu? Wah, ini susah banget ya. Ribet. Terus kaliin 4, terus kaliin min 2. Susah gitu ya. Nah, tapi ternyata sama yang kita kejar adalah yang akhirnya 100, 1000 gitu ya, 10.000 gitu ya. Biasanya pasangannya kalau perkalian 25 sama 4. Contohnya seperti itu. 50 sama 2. Berapa lagi ya? 10. 5 sama 10 ya. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, berarti nih 125 sama 4 dulu nih. Nah, berapa 125 sama 4 ya? Gampang kan nih 125 sama 4. Cukup mudah. Dia hasilnya 500. Ya, 500 hasilnya. 500. 3 punya 21 sama punya 2. Kamu kalian mana dulu? Coba nih kita uji. Ya betul, kita kaliin dulu aja. Gampang, 1000. Ya, 1000. Jika kalau waktu dikali 21 hasilnya tinggal 21.000 Kak. Oke, gampang ya. Nah, ini gimana? Min 15, 11 dan min 4. Tetap sama, pertama yang kita kerjakan adalah minusnya dulu. Ini min dikali plus dikali min. Oh, ini hasilnya min, Kak. Oke, sekarang baru kita urus angkanya. Jangan 15 kali 11 dulu. Ini 5 sama 4 kalau dikaliin tuh ya lumayan lah. Hasilnya agak bulat. Ternyata 15 dikali 4 itu adalah 60. Baru dikali 11. Gitu, lebih gampang. Tinggal 11 kali 6 kan? 66, 0 tinggal tambah 1. Dibandingin kita hitung 15 kali 11 dulu. Nah, ini gimana? Tandanya dulu yang kita hitung. Minus dikali plus dikali minus. Oh, ini hasilnya minus. Yang kita hitung siapa dulu nih? 17 kali 5? Jangan. 17 kali 4? Jangan. 4 kali 5 bagus nih. 20. Ya. Kali 17. 17 kali 2? Ih, gampang itu, Kak. 34. Tinggal tambahin 0 belakang. Ya. Lagi. Berarti sama nih. Kita beresin dulu apa nih? Tandanya dulu. Plus dikali min dikali plus dikali min. Berapa nih ya? Plus. Oke. Wah, ini jelas banget. 25 pasti kali 4 dulu nih 100. Ya. Ini kali ini juga boleh nih. Karena gampang. Cuma 3. Ingat identitas. Angka 1 kalau dikaliin sama angka apa aja sama. Berarti tinggal 3. Nah, dikali 100. Wah, gampang, Kak. Jadi, Kak. Berapa tuh? 33.300. Oke ya. Jadi sama ya. Prinsipnya adalah kita mencari angka yang mirip. Bukan angka yang mirip, angka yang menghasilkan nilai yang cukup menguntungkan atau mempermudahkan kita menghitung selanjutnya. Nah, ini adalah sifat operasi hitung yang kedua, yaitu adalah sifat distributif. Nah, ini nggak ada di penjumlahan dan pengurangan, hanya ada di perkalian dan pembagian. Maksud sifat distributif itu apa sih? Jadi kalau misalkan kakak punya berapa ya? 3 dikali 10 ditambah 5 gitu ya. Karena dalam kurung biasanya kita akan mengerjakan kurungnya dulu, boleh ya, tapi kita boleh juga mengerjakan dengan cara seperti ini. 3 kita kaliin 10 dulu. Berapa ya 3 kali 10 ya? 3 kali 10 itu 30, Kak. Ditambah 3 dikali 5. Nah, 3 kali 5 berapa ya? 15, Kak. Oke, berarti saya 45. Nah, mungkin kalau di soal seperti ini kelihatannya nggak berguna. Nah, tapi nanti di aljabar akan berguna banget. Jadi ingat-ingat ya. Nah, kalau di bilangan bulat, kebalikannya yang kita butuhkan. Oke ya. Pembagian sama juga ya. Misalkan kakak punya 15 ditambah 18 ditambah berapa nih? 12. Kakak bagi 3. Bagi 3 gitu ya. Ini boleh kakak hitung jumlah dulu. Boleh kakak bagi satu-satu nih. 15 bagi 3. Oh, 5. Tambah 18 bagi 3, 6. Tambah 12 bagi 3, 4. Nah, hasilnya adalah 15 gitu. Boleh. Atau dijumlahin dulu. Berarti ini berapa nih? 30 ditambah 15. Nah, ini hasilnya adalah 45 dibagi 3. Nah, ini hasilnya 15. Nah, sama ya.
sifat distributif ya. Tergantung, bisa dipakai, terserah kalian ya. Nah, tapi yang penting yang kebalikan distributif. Nah, akan berguna pada soal-soal seperti ini. Nah, kakak nggak tahu nih sekolah kalian ada apa enggak. Waduh, ribet banget nih kak soalnya. Soal apakah ini gitu kan? Kakak ada salah ketik, ini harusnya 37 juga ya. Nah, kalau nggak susah nih soalnya. 37 kali 11. Wih, tanda kurung dihitung dulu dong kak. Oh iya dah, hitung deh. 37 kali 24, hitung deh, kamu hitung ya. Kakak mau nggak mau hitung. Gimana sih cara mengerjakan soal ini? Jadi kalau kebalikan, nah gimana kakak jelasin ya? Oh, di sini deh. Ini kan sebelum masuk ke sini, kita akan menghitung gini, 3 dikali 10 ditambah 3 dikali 5 gitu ya. Nah, ternyata dari bentuk ini ke sini, ya baru ke sini nih gitu ya. 3 kali 10, 3 kali 5. Berarti dari bentuk ini bisa bentuk ke sini juga dong kak? Bisa. Terus gimana caranya kak? Gampang, kamu lihat angka yang sama. Ada angka 3, ada angka 3. Ya. Di soal ini berarti ada angka 37, 37, 37. Gimana caranya kak? Kita tulis dulu angka di depan, 37. Kita buka kurung. Sisanya kita tulis nih, 11, tandanya ikut. Nah, tambah 24, ya. Nah, ini tandanya ikut nih. Dikurang 25 gitu ya. Jadi adalah 37 tambah 11 tambah 24 35 kurang 25 10. Loh, berarti ini 37 dikali 10. Ini nggak ada kakak nggak kasih tanda, artinya itu perkalian. Bisa dikasih tanda titik atau dikasih tanda X silang juga boleh. 37 dikali 10 370. Gampang banget loh ternyata dibandingin kamu ngalin satu-satu. Atau bisa juga soal seperti ini. Aduh kak, ini dikaliin dan dikurangin terus mesti dibagi lagi. Nggak ada yang lebih susah apa kak? Ini gampang ternyata. Kayak ini ada kayak sama 15 sama 15. Atas kita kerjain sendiri, bawah kita kerjain sendiri. Di 15 berarti buka kurung 27. Minusnya kita tulis minus. Sisanya berapa? 12 ya. Dibagi angka yang sama berapa? 5 nih kak yang sama. Nih yang sama adalah angka 5 kak. Oke, berarti kita tulis 5 gitu ya. 27 tambah 13. Oke, ini berarti adalah 15 dikali berapa nih? 27 kurang 12 25 dibagi 5 dikali 40 ya. Nah, kak ini gimana ngitungnya kak? Kita hitung aja ya 15 kali 25. Nah, ini trik lagi menghitung. Jadi kalau kita punya perkalian seperti ini, nggak harus kita hitung loh teman-teman, kita bisa bagi misalkan 5, ini 5 nya bisa dibagi kak sama sini jadi 3. Jadi sebenarnya sih saya tinggal gini, 3 kali 25 bagi 40 kak dihitung dong, jangan dulu, ternyata si 25 ini masih bisa kita bagi 5 jadi 5, jadi 8 gitu ya. Ini jadi 15/8. Kayak ini gimana? Ya tinggal dibagi atau ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, kalau kakak lebih prefer bentuk pecahan. 15/8 boleh atau 1 berapa nih? 7/8. Tergantung guru kamu di sekolah ya, minta apa ya. Kalau kakak lebih suka ini. Nanti kalau diolah-olah lebih gampang lagi. Dibandingin jadi pecahan. Dibandingkan jadi desimal. Jadi kalau perhitungan begini tidak harus kamu hitung, ini 15 bagi 8 nih, berarti 15 dibagi 8. 1, 8, 7, ini koma kak, 0, berarti ini 6, terus ini berapa, 64, enggak, jangan, terus aja begini, kecuali guru kamu minta dalam desimal, ya, kalau enggak, terus aja begini, kalau salah, pak, ini kan benar pak, bapak nggak minta dalam desimal, gitu ya, kira-kira seperti itu, perkalian, pembagian, pemangkatan, juga sifat-sifat operasi hitungnya, memang sifat-sifat operasi hitungnya hanya banyak di perkalian, nanti di pembagian ada sedikit kebalikan distributif. Nah, tapi ada contoh soal deh kayaknya. Oh iya betul, ada contoh soal. Contoh nih. Ini sama semua nih, 9 9 9. Oke. Berarti kita tulis 9 dikali buka kurung 13 kita hitung. Angkanya kita ikutin 14 tambah 47 gitu ya. Dikurang 10 gitu. Berarti ini tinggal 9 dikali berapa nih? Ini 60 dikurang 10. Ini 60 dari mana kak? Ya dihitung lah ya. 60 dikurang 10, 50. Berarti hasilnya adalah 450. Oke, jadi menghitungnya lebih gampang.
Wih, Kak banyak banget nih, pusing ya. Kita lihat angka yang sama berapa? Oh, angka yang sama 72, Kak. 72. Oke, tulis 72 dikali 147. Gitu ya. Dikurang. Kak, tapi ini dikurang ada kurungnya lagi. Ya nggak apa-apa, tulis aja dulu. 47 gitu ya. Dikurang min 94. Oke, kita hitung aja. Berarti ini 72 dikali 147 ditambah 47 gitu ya. Nah, ini dikurang 94. Ditambah 94. Nah, 72. Nah, ini dikali berapa nih? 147 tambah 47, 194 tambah 94. Nah, ini kayak kakak salah bikin soal nih. Oke, nggak apa-apa. 72 dikali berapa nih? 194 tambah 194 berarti 288. Oke, tinggal hitung. 288 dikali 72. Oke ya. 8 kali 2, 6. 1, 7, 1, 5. Oke ya. Titik. Nah, ini ayo masih ingat gak ya? Harusnya ingat ya. 8 kali 7, 6. Si 5 ya. 8 kali 7, 6 lagi. Tambah 5, 1, tapi jadi 6. 7 kali 2, 14, 20. Berarti kalau ditambahkan menjadi berapa nih? 20, 6, 6, 3, 7. Berarti ini adalah 20.736. Nah, ini kayak kakak salah tulis soal sedikit. Oke, seharusnya ini adalah plus. Nah, kalau plus, kalau kita lihat di sini jadi enak nih. Jadi 72 gitu ya. 147 ditambah 47 karena ini tadi plus jadinya 9 min 94. Nanti jadi tinggal 72 dikali 100 atau hasilnya 7.200. Oke ya, lebih mudah. Ketutup. Nah, bagaimana soal yang ini? Oke, yang sama adalah 15-nya ya. Bahkan ini kita tulis 15 39 tambah 61 dibagi 15 63 kurang 13 ya. Oke, kita hitung ini 15 kali 100. Nah, di bawahnya 15 kali 50. Widih, enak banget tinggal coret 2. Berarti ini coret juga nih. Hasil 2. Gampang ternyata. Sorry ini 5 ya. 5 berarti 2 dikali ini adalah 3 gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 6. Oke. Soal terakhir. Panjang banget. 12. Oke, kita tulis 12 ya. Dikali 49 plusnya ikut plus 63 plusnya ikut plus min 12 gitu ya. Dibagi, ini kurangnya 2 3 63 dikurang 38 ditambah 50. Ayo, ada yang tahu tambah 50 dari mana? Min ketemu min gitu ya. Dicepat-cepat dikit. Ini 12 dikali 49 tambah ini 112 dikurang 12 dibagi 3 dikali 63 dikurang 38. Berapa ya 63 kurang 38? Coba kita hitung ya. 63 dikurang 38. 5 25 ditambah 50. Nah, oke. Lanjut di sini ya. Nah, ini kakak coret dulu boleh nih sebelum selesai 4. Berarti di atas tinggal 4 dikali 100 dibagi 75 gitu. Tinggal kita bagi nih. Oh, ini bisa bagi 25 3. Bisa bagi 25 4. Maka hasilnya adalah 16/3. Ya, jadi kebalikan distributif berguna untuk soal-soal seperti ini supaya kita tidak harus mengkalikan terus kita jumlahin. Aduh, ribet banget gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan video ini untuk membantu teman-teman kalian supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangan lupa videonya di like dan juga subscribe di channel Le Guru Les. Oke, di video berikutnya kita akan membahas tentang hitung campur. Tadi kita sudah belajar, video sebelumnya sudah belajar penjumlahan, video ini sudah belajar perkalian, pembagian, pemangkatan. Gimana nih kalau dicampur cara hitungnya? Oke, itu di video berikutnya. Jadi jangan lupa tonton video kakak yang berikutnya. Terima kasih.